Mengapa imam-imam madhab berbeda pendapat? Padahal dasar hukumnya sama, yakni Al-Quran dan Hadis. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Rahimani wa rahimakumullah. Jangankan imam madhab yang 4. Ya. Di zaman Rasulullah SAW masih hidup, terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Waktu itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk sholat asar di Bani Quraidah. Hadisnya sama enggak? Sama. Yang mendengar juga sama. Dari Rasulullah di waktu yang bersamaan. Sama-sama bisa bahasa Arab. Iya, sama-sama pintar, sama-sama cerdas. Kata Rasulullah, sholatlah asar kalian di Bani Quraidah. Kemudian, sebagian sahabat memahami maksud dari ucapan Rasulullah untuk kita segera berjalan ke Bani Quraidah agar pas masuk waktu asar kita sholat di sana. Tapi kalau seandainya waktu asar sudah masuk, kita juga belum sampai ke Bani Quraidah, maka kita sholat asar di mana waktu sholat masuk. Ini pendapat para sahabat, Imam Nawawi hadis dari Rasul. Sahabat yang lain mengatakan, enggak, pokoknya dhahir hadis. Ya pokoknya kita sholat asar di sana. Mau nggak mau masuk waktu, nggak masuk waktu, sudah lewat waktu, sholat asar di sana. Nah sebagian sahabat melakukannya apa yang mereka fahami. Bisa difahami dan kemudian dibawa kepada Nabi dan Nabi tidak menyalahkan satupun. Ya walaupun yang benar yang mana? Pendapat yang pertama. Ya dari satu hadis terjadi perselisihan pemahaman di kalangan para ulama, di kalangan para sahabat. Ini namanya khilaful faham. Dan ini terjadi dalam pendapat dari ulama. Usulnya mereka apa? Usul mereka satu, hadis Rasulullah. Jadi sebenarnya mereka nggak berselisih. Karena mereka memiliki satu fondasi, yaitu kembali kepada hadis Rasulullah, cuma di dalam memahaminya. Ya, dan itu pun ayol ikhwah dalam masalah fikih. Bukan dalam masalah usul, bukan dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah akidah, imam mazhab 4 dan para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in dan seluruh sahabat Nabi, mereka tidak berselisih dalam masalah akidah. Mereka sepakat dalam masalah akidah. Kalau seandainya terjadi perselisihan di kalangan sahabat Rasulullah dalam masalah akidah, maka itu kebanyakannya adalah khilaful al-lughawi. Ya khilaf al-lughah, bukan khilafnya dalam bentuk usul. Contohnya begini. Kita ketahui bahwasanya yang namanya surga dan neraka itu abadi selama-lamanya, tidak akan pernah sirna, kan begitu. Surga dan neraka selama-lamanya akan ada. Ternukilkan dari sebagian sahabat, dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Amr bin As, dari beberapa sahabat yang sebagian sahih dari mereka dan sebagian tidak sahih dari mereka, mereka mengatakan bahwasanya yang namanya neraka itu akan sirna, akan hilang. Neraka akan sirna, akan hilang. Ini menyelisih akidah yang kita ketahui atau tidak? Ternyata maksud ucapan mereka surga neraka itu akan sirna, neraka bagi orang yang muwahhidin, neraka bagi ahlul tauhid. Karena ketika disembelih kibash antara surga dan neraka, maka yang berada dalam neraka semuanya akan kekal. Ya, orang-orang yang beriman yang memiliki sebesar biji sawi dalam neraka, semua sudah diangkat ke dalam surga. Jadi binisbah ini surga tersebut, neraka tersebut telah fana. Nerakanya siapa? Nerakanya orang-orang beriman. Karena nggak ada lagi orang beriman satupun. Adapun nerakanya al-musyrikin, orang kafir tetap ada. Jadi khilafnya apa namanya? Khilaful lughawi, bukan khilaful usul di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sedikit lagi, jangan sampai dibawa khilaf yang itu bentuknya perkara yang dibolehkan, kemudian dibawa kepada khilaf yang tidak dibolehkan, masalah akidah. Kan ini para sahabat juga dulu khilaf, para tabiin juga khilaf, para imam juga khilaf. Ya, nah mereka inginkan khilaf yang itu perkara yang dibolehkan dalam syariat untuk berselisih dibawa kepada perkara apa? Perkara usul. Ini yang keliru.